Kita berada di tahun 2026 dan peta peperangan global telah digambar ulang. Sebuah teknologi baru telah mengubah segalanya, merombak total aturan main yang sudah puluhan tahun kita kenal. Ini bukan soal bom yang lebih besar, bukan. Ini tentang senjata yang melesat begitu cepat sampai-sampai mustahil untuk dihentikan. Selamat datang di era kesenjangan hipersonik, sebuah perlombaan senjata baru yang akan menentukan siapa penguasa dunia di abad ke-21. Coba Anda bayangkan, bagaimana jika kekuatan militer paling mahal dalam sejarah manusia, dengan anggaran yang tak berbatas, justru datang ke medan perang masa depan dengan persenjataan yang sudah ketinggalan zaman. Ini bukan lagi sekedar pertanyaan iseng. Ini adalah kenyataan pahit yang kini membayangi Pentagon. Realitas di mana miliaran dolar telah dibakar habis, namun yang tersisa hanyalah kekosongan. Jadi, apa sih sebenarnya yang membuat senjata hipersonik ini begitu revolusioner? Anggap saja begini. Rudal balistik biasa itu terbang seperti bola yang dilempar, lintasannya melengkung dan bisa diprediksi. Tapi senjata hipersonik ini monster yang berbeda. Ia melesat lebih dari 5 kali kecepatan suara atau Mach 5 di dalam atmosfer. Dan bagian yang paling mengerikan adalah kemampuannya untuk bermanuver. Ia bisa menukik, berbelok tajam, menghindari sistem pertahanan. Kemampuan inilah yang membuatnya jadi seperti hantu, hampir mustahil dilacak, apalagi ditembak jatuh. Dan ini membawa kita pada sebuah doktrin militer yang baru dan brutal. Di era ini, pemenangnya bukan lagi negara dengan bom terkuat, tapi negara yang bisa menyerang lebih dulu, paling cepat dan tanpa bisa dideteksi. Bayangkan kemampuan untuk melenyapkan pusat komando musuh, pangkalan udara, atau bahkan armada kapal induk di belahan dunia lain hanya dalam hitungan menit. Ini adalah keunggulan absolut. Dalam perlombaan kecepatan ini, tidak ada medali perak untuk juara kedua. Sekarang, mari kita lihat pemain utama dalam perlombaan ini. Yang anehnya, justru terlihat paling kewalahan. Amerika Serikat. Negara yang selama ini selalu jadi yang terdepan dalam inovasi militer, kini justru menghadapi sebuah krisis yang mendalam. Dan krisis ini harganya sangat mahal. Sejak tahun 2018, Pentagon telah menggelontorkan dana yang luar biasa besar untuk satu program andalan bernama Dark Eagle. Angkanya benar-benar fantastis. Bukan 1, bukan 5, tapi lebih dari 12 miliar dolar telah diinvestasikan. Mari kita sebut angkanya dengan lebih jelas. 13 miliar dolar. Semua itu untuk sebuah senjata yang sampai detik ini tidak ada. Lalu, apa yang didapat dari investasi raksasa itu? Hanya serangkaian kegagalan yang memalukan. Program ini seharusnya sudah siap pada tahun 2023. Gagal. Targetnya diundur ke 2024. Gagal lagi. Janji manis terakhir adalah akhir tahun 2025. Dan seperti yang kita lihat di awal 2026 ini, janji itu lagi-lagi diingkari. Ini bukan sekedar penundaan biasa. Ini adalah pola kegagalan yang sistematis. Jadi, setelah 8 tahun pengembangan dengan anggaran yang bisa membiayai beberapa misi ke Mars, berapa banyak rudal Dark Eagle yang siap diluncurkan jika perang pecah besok pagi? 0. Sampai Januari 2026 tidak ada satupun rudal yang siap tempur. Kosong. Dan puncak ironi dari semua ini terjadi di lapangan. Pada Desember 2025, Pentagon dengan bangga mengumumkan bahwa baterai hipersonik pertama mereka telah diaktifkan, sebuah pertunjukan kekuatan yang hebat. Tapi, apa yang sebenarnya dijaga oleh para prajurit elit ini? Bukan rudal canggih. Mereka berdiri siaga 24 jam sehari menjaga tabung-tabung baja raksasa yang kosong melompong. Ini bukan lagi sekedar masalah teknis, ini adalah krisis moral. Bayangkan Anda seorang prajurit di garis depan, tahu bahwa senjata pamungkas yang seharusnya Anda operasikan hanyalah properti panggung, sementara di seberang sana, musuh Anda sudah mengisi penuh amunisi mereka. Jadi, apa yang salah? Laporan internal Pentagon sendiri menunjuk pada monster yang mereka ciptakan. Sebuah labirin birokrasi yang rumit, protokol pengujian yang berbelit-belit sampai membuat frustrasi, dan masalah teknis yang tak kunjung selesai. Sederhananya, dalam perlombaan hipersonik ini, Amerika Serikat tidak sedang dikalahkan oleh musuh, tapi oleh prosesnya sendiri yang lamban dan tidak efisien. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita. Sementara Amerika terjebak dalam rapat tanpa akhir dan uji coba yang gagal, para pesaingnya tidak diam menunggu. Mereka sudah melesat jauh, dari sekedar konsep di papan gambar menuju implementasi nyata di medan perang. Dan kesenjangan yang tercipta benar-benar mengkhawatirkan. Perbandingannya sangat kontras, sangat brutal. Di satu sisi, ada Amerika Serikat dengan anggaran belasan miliar dolar, tapi yang bisa mereka tunjukkan hanyalah peluncur kosong. Di sisi lain, ada Rusia, China, dan bahkan Iran. Mereka tidak hanya berhasil mengembangkan senjata hipersonik, tapi sudah memproduksinya secara massal, dan yang terpenting, telah menggunakannya dalam pertempuran sesungguhnya.
Lihat saja tabel ini, rangkumannya sangat jelas. Amerika Serikat, statusnya belum operasional, 0 rudal. Rusia dengan Oreshniknya sudah terbukti di medan perang Ukraina. China dengan DF-27 sudah operasional, mampu mengancam aset vital Amerika di Pasifik. Dan yang paling mencengangkan, Iran dengan Fatahnya sudah masuk tahap produksi massal dan terbukti mampu menembus sistem pertahanan tercanggih. Ini bukan lagi ramalan, ini adalah fakta di lapangan per Januari 2026. Kita mulai dari Rusia. Rudal Oreshnik mereka bukan lagi sekedar ancaman di atas kertas. Senjata ini telah membuktikan kemampuannya di Ukraina. Serangan di Sliv pada Januari 2026 lalu bukan serangan biasa. Itu adalah pesan yang dikirim langsung ke depan pintu NATO. Rudal ini bisa mencapai kecepatan Mach 10. 16 menit. Hanya butuh 16 menit untuk melesat sejauh 5.500 km. Waktu yang nyaris tidak cukup bahkan untuk menyadari ada peringatan, apalagi untuk bereaksi. Kalau kita bergeser ke Asia, China telah melangkah lebih jauh lagi, baik dari segi skala maupun jangkauan. DF-27 mereka adalah rudal hipersonik antar benua pertama di dunia. Artinya, rudal ini bisa menghancurkan target strategis di Hawaii atau bahkan San Diego tanpa perlu menggunakan hulu ledak nuklir. Laporan Pentagon tahun 2025 bahkan secara belak-belakan mengakui bahwa seluruh armada kapal induk Amerika di Pasifik kini hidup di bawah bayang-bayang ancaman permanen ini. Mereka adalah target empuk. Tapi mungkin fakta yang paling menampar datang dari Iran, sebuah negara yang selama 40 tahun hidup di bawah sanksi internasional yang mencekik. Sementara Amerika, dengan anggaran tak terbatasnya tersandung, Iran justru berhasil mengembangkan dan memproduksi massal rudal hipersonik Fatah. Bukan hanya itu, mereka membuktikan di lapangan bahwa senjata mereka mampu mengalahkan sistem pertahanan canggih buatan Amerika seperti THAAD dan Aero. Ini adalah ironi yang menyakitkan, yang menunjukkan bahwa masalahnya bukan soal uang, tapi soal efisiensi dan kemauan politik. Jadi, inilah potret realitas Amerika saat ini. Statis, pasif, menunggu. Prajurit-prajuritnya menjaga tabung-tabung baja yang hampa, sebuah simbol yang sempurna dari sebuah program yang menelan miliaran dolar, tapi hanya menghasilkan angin. Dan di saat yang sama, inilah realitas para pesaingnya. Senjata mereka tidak diam di dalam gudang. Rudal-rudal itu diluncurkan, menghantam target, dan mengubah jalannya pertempuran secara nyata. Kontras antara yang pasif dan yang aktif ini adalah inti dari pergeseran kekuatan yang sedang terjadi di depan mata kita. Semua fakta ini membawa kita pada satu kesimpulan yang tak terelakkan. Kita tidak lagi hanya bicara tentang kesenjangan dalam satu jenis senjata. Kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran lempeng tektonik dalam lanskap kekuatan global, di mana perhitungan strategisnya telah berubah total. Jika kita coba visualisasikan, kesenjangannya jadi sangat mencolok. Di satu sisi, ada Amerika Serikat dengan 0 sistem hipersonik yang siap tempur. Di sisi lain, blok rivalnya punya setidaknya 3 sistem yang sudah operasional dan teruji. Ini bukan lagi perlombaan yang ketat. Ini adalah situasi di mana para pesaing sudah menyelesaikan beberapa putaran, sementara Amerika bahkan belum bisa menyalakan mesin mobilnya di garis start. Lalu, apa artinya ini semua bagi tatanan dunia? Artinya, seluruh simbol kekuatan Amerika yang selama ini kita kenal, armada kapal induknya yang megah, pangkalan-pangkalan militernya di seluruh dunia, jet tempurnya yang canggih, semua itu kini berada dalam posisi yang sangat rentan. Seluruh postur kekuatan yang dibangun selama lebih dari 70 tahun ternyata bisa dilumpuhkan hanya dalam 16 menit oleh serangan yang tidak bisa dihentikan. Ini adalah sebuah revolusi. Pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Dulu, kekuatan sebuah negara diukur dari ekonominya, jumlah hulu ledak nuklirnya, atau kemampuannya memproyeksikan kekuatan militer. Tapi di era baru ini, mungkin, metrik yang paling penting adalah kecepatan, kemampuan untuk bertindak dan bereaksi lebih cepat dari lawan. Dan jika itu benar, maka kita harus bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya negara adidaya yang sesungguhnya di era hipersonik ini?